Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 31 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas kami hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Selamat malam, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Renungan malam hari ini, Kamis 31 Juli 2025, berjudul Merasakan Kebutuhan akan Karunia Rohani. Ayat tema kita terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 12-14 yang berkata, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Mereka yang ingin berhasil memenangkan jiwa bagi Kristus harus membawa serta pengaruh ilahi Roh Kudus. Namun, betapa sedikit yang diketahui mengenai pekerjaan Roh Allah. Betapa sedikit yang telah dikatakan mengenai pentingnya diberkahi oleh Roh Kudus. Namun melalui perantaraan Roh Kudus, manusia akan ditarik kepada Kristus dan melalui kuasanya saja jiwa dapat dimurnikan. Juru Selamat berkata, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Kristus telah menjanjikan karunia Roh Kudus kepada gerejanya. Tetapi betapa sedikitnya janji ini dihargai. Betapa jarangnya kuasa Roh dirasakan di gereja. Betapa sedikitnya kuasanya dibicarakan di hadapan jemaat. Juru Selamat telah berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dengan menerima karunia ini, semua karunia lainnya akan menjadi milik kita. Karena kita harus memiliki karunia ini menurut kelimpahan kekayaan kasih karunia Kristus, dan Dia siap untuk menyediakan setiap jiwa menurut kapasitas untuk menerimanya. Maka janganlah kita merasa puas hanya dengan sedikit berkat ini, hanya jumlah yang akan menghindarkan kita dari tidur kematian, tetapi marilah kita dengan tekun mencari kelimpahan kasih karunia Allah. Allah mengabulkan agar kuasa pertobatannya dapat dirasakan di seluruh jemaat yang besar ini. Oh, kiranya kuasa Allah dapat berdiam di atas umat. Yang kita butuhkan adalah kesalehan setiap hari. Kita perlu menyelidiki kitab suci setiap hari.
berdoa dengan sungguh-sungguh agar melalui kuasa Roh Kudus Allah dapat memperlengkapi kita masing-masing untuk bekerja di tempat kita di kebun anggurnya. Tidak seorang pun siap untuk mendidik dan menguatkan gereja kecuali ia telah menerima karunia Roh Kudus. Dikutip dari The Review and Herald 29 Maret 1892. Demikian bacaan renungan malam pada kesempatan ini. Sebuah dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Pemberian tertinggi di atas segala pemberian-pemberian yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah Roh Kudus yang dapat diberikan Yesus. Apa maksudnya? Roh nubuat di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 671, paragraf 2 berkata, Roh Kudus adalah pemberian tertinggi yang dapat ia mohonkan. Ia di sini adalah Yesus dari Bapanya untuk meninggikan umatnya. Roh Kudus harus diberikan sebagai agen yang memperbaharui, dan tanpa ini pengorbanan Kristus tidak akan ada gunanya. Kuasa kejahatan telah menguat selama berabad-abad, dan ketundukan manusia kepada penawanan setan ini sungguh menakjubkan. Dosa hanya dapat dilawan dan diatasi melalui kuasa pribadi ketiga keilahian yang maha kuasa, yang akan datang tanpa energi yang diubah, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Roh Kuduslah yang menjadikan apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia menjadi efektif. Oleh Roh Kuduslah hati dimurnikan. Melalui Roh Kudus, orang percaya menjadi bagian dari kodrat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengatasi segala kecenderungan jahat yang diwariskan maupun yang dipupuk, dan untuk menanamkan karakternya sendiri pada gerejanya. Dari tulisan Roh Nubuat ini, kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah agen yang memperbaharui, kuasa pribadi ketiga keilahian untuk melawan dan mengatasi dosa, memurnikan hati, kuasa ilahi untuk mengatasi segala kecenderungan jahat yang diwariskan maupun dipupuk, menanamkan karakternya sendiri. Apakah Roh Kudus yang Yesus mohon kepada Bapa dan dijanjikan diberikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekarang ini adalah roh yang lain? Tidak. Lihat huruf miring dengan warna biru. Roh Kudus adalah Roh Kristus sendiri. Tulisan Roh Nubuat lainnya menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus, sebagaimana terdapat di dalam manuskrip Releases, volume 14, halaman 84, paragraf 3, berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus yang diutus kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, agar melalui kasih karunia-Nya, kita dapat disempurnakan di dalam Dia. Tuhan telah menetapkan agar kita selalu berada di bawah pengajaran dan pengaruh Roh Kudus. Kita kemudian akan menemukan bahwa hukum Allah itu kudus, adil dan baik, dan kita akan belajar untuk bersukacita dalam hukum Allah. Kita mengasihi tuntutan hukum, dan dari lubuk hati kita menaati tuntutannya. Jelas bahwa penolong atau penghibur yang dijanjikan kepada murid-murid dan juga kepada kita adalah Roh Kristus sendiri, bukan roh atau oknum yang lain selain daripada Roh Kristus sendiri. Melalui kehadiran rohnya dalam hidup kita, itu sama dengan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Banyak orang yang menyangkal bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus, khususnya penganut paham Trinitas. Mereka mendasari argumen bahwa Yesus mengatakan akan mengirimkan penolong yang lain, bukan dikatakan mengirimkan dirinya sendiri. Mari kita buka Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menurut kaum Trinitas, bahwa penolong yang lain yang diminta Yesus adalah oknum kealahan lainnya, yaitu Allah Roh. Namun apakah benar demikian? Tentu tidak benar dan tidak alkitabiah.
Sebab saat dia atau Yesus bersama-sama murid-muridnya, mereka merasa aman dan selamat. Tapi dia akan pergi. Mereka pasti sangat membutuhkan Yesus. Mari kita lihat ayat berikutnya di dalam Yohanes 14 ayat 17 dan 18. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus berjanji kepada murid-muridnya dan berdoa kepada Bapa untuk mengirimkan roh kebenaran yang dunia tidak kenal. Tapi murid-muridnya kenal, yang akan menyertai mereka dan tinggal di dalam mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam Yohanes 14 ayat 18, terjemahan King James Version menggunakan kata comfortless atau kesedihan yatim piatu. Dan kedatangan Yesus ini bukanlah kedatangannya yang kedua kali, tetapi kedatangan rohnya. Tentang hal ini, roh nubuat di dalam Kerinduan Segala Zaman atau The Desire of Ages, halaman 669, paragraf 2 berkata, Roh Kudus mewakili Kristus, tetapi tidak memakai kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat hadir pada setiap tempat secara pribadi. Sebab itu, demi kepentingan mereka lah ia harus pergi kepada Bapa dan mengutus roh sebagai penggantinya di bumi. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan karena tempatnya dan hubungannya secara pribadi dengan Kristus. Oleh roh itu, Juru Selamat akan dapat didekati oleh semua orang. Dalam pengertian ini, ia akan lebih dekat kepada mereka daripada jika ia tidak naik ke sorga. Kutipan ini jelas bagi mereka yang terbuka untuk kebenaran. Karena orang sering terjebak dengan istilah mewakili Kristus sebagai dasar adanya oknum lain. Perhatikan beberapa hal dari kutipan tersebut. Yang pertama, dalam kutipan aslinya dalam bahasa Inggris, Nyonya White menuliskan divested of the personality of humanity. Kata divested artinya dilepas, ditanggalkan. Jadi kalimat terjemahannya yang benar seharusnya berbunyi, Roh Kudus mewakili Kristus, tetapi dilepas dari kepribadian manusia. Kalau Roh Kudus itu adalah oknum berbeda dari Kristus dan Bapa, apakah dia mempunyai kepribadian manusia yang dapat dilepaskan, sementara dia sama sekali tidak pernah jadi manusia? Jawabnya tidak. Tetapi Yesus bisa, karena dia pernah menjadi manusia. Karena itu, rohnya dilepas dari kepribadian manusianya. Ia akan lebih dekat kepada mereka daripada jika ia tidak naik ke sorga. Kalau Roh Kudus itu adalah oknum berbeda dari Kristus, kalimat tersebut gugur atau tidak dapat digunakan. Kutipan Nyonya White berikut ini memberikan penjelasan lebih lanjut. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu, adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Roh Kudus adalah dirinya dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui Roh Kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana. Tetapi menghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah, meskipun tak terlihat olehmu, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan memperingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah janji yang Yesus maksudkan saat mengatakan kepada murid-muridnya, Aku akan mengirim seorang penolong yang lain. Aku akan datang kembali kepadamu. Adalah lebih baik jika aku pergi dan dimuliakan. Kalau Yesus tetap di dunia sebagai manusia, dia terbatas dan tidak bisa berada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Tetapi melalui rohnya, Yesus bisa berada di mana-mana. Akan menolong, menghibur, menasihati, mengingatkan akan kebenaran,
dan mengantarai kita dengan Bapa. Perhatikan kata independent thereof, atau yang diterjemahkan oleh penulis IPH menjadi tidak bergantung padanya. Hal ini menyatakan setelah Roh Kristus dilepas dari kepribadian manusianya, roh tersebut yang adalah pikiran, maksud, tabiat, karakter, dan tidak berbentuk, dapat bertindak independen atau bebas dari Kristus. Dan bertindak layaknya oknum tersendiri. Itu sebabnya Kristus sebut penolong yang lain. Atau Nyonya White gunakan istilah oknum ketiga, bukan Allah ketiga. Atau heavenly trio. Atau three great power. Terkesan tiga, tapi bukan tiga. Karena Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri yang dilepas dari kemanusiaan dirinya. Mengapa? Karena sebagai manusia, Yesus sudah menang atas setan dan dosa. Karena itu, oleh Roh-Nya di dalam hidup kita atau dalam diri kita, maka kita dapat menang. Siapakah sebenarnya penghibur yang dimaksudkan? Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 26 Oktober tahun 1897, paragraf 15 berkata, "Tidak ada penghibur seperti Kristus, lembut dan benar. Dia dijamah dengan perasaan kelemahan-kelemahan kita. Roh-Nya berbicara kepada hati. Pengaruh dari Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Roh ini bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang mengetahui kehadiran Roh ini mengungkapkan buah-buahnya, kasih, sukacita, damai, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, iman." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jelas melalui Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa penghibur penolong itu adalah Kristus dengan kehadiran Roh-Nya dalam kehidupan kita. Dalam renungan malam ini berkata bahwa betapa sedikit yang diketahui mengenai pekerjaan Roh Allah. Betapa sedikit yang telah dikatakan mengenai pentingnya diberkati oleh Roh Kudus. Betapa sedikitnya janji ini dihargai. Betapa jarangnya kuasa Roh dirasakan di gereja. Betapa sedikitnya kuasanya dibicarakan di hadapan jemaat. Juru Selamat telah berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku." Bukankah ini judul renungan malam kita sepanjang tahun ini? Alasan mengapa pemberian Roh Kudus tidak dihargai atau jarang dirasakan kehadirannya dalam hidup umat Allah dan di gereja serta tidak dibicarakan dan diminta? Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 26 Agustus tahun 1890 paragraf 10 berkata, "Alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan untuk ditanggungkan kepada jiwa-jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup Yesus dari pandangan mereka sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, 'Ini adalah jalan, berjalanlah kamu di dalamnya.' Kita tidak menghormati Allah dengan berusaha mendapatkan seseorang yang kita pikir memahami keadaan kita untuk membantu kita. Apakah saudara-saudari merasakan kebutuhan akan karunia atau pemberian tertinggi ini dalam kehidupan saudara-saudari? Apakah saudara-saudari mempercayai janjinya yang mengatakan, 'Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman'? Atau saudara-saudari akan mempercayai oknum yang lain yang tidak pernah mengatakan janji seperti itu? Pilihan ada di tangan saudara-saudari. Apakah memilih penolong atau penghibur yang lain selain daripada Yesus Kristus melalui Roh-Nya? Tentukan pilihanmu sekarang. Saya dan keluarga memilih Roh Yesus sebagai penghibur penolong kami. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga dapat mengenal kehadirannya dan kami menunjukkan buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai, kesabaran,
kelemah lembutan kebaikan dan iman, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu melalui hidup kami. Banyak kelemahan dan dosa yang kami perbuat, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.